Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Bagi orang yang percaya, semuanya itu mujizat. Semuanya itu mungkin. Tetapi bagi yang tidak percaya, mujizat tidak ada. Bagi yang tidak percaya, apa yang terjadi hanya kebetulan saja. Tetapi kalau kita tidak percaya, kemudian hidup ini menjadi absurd. Karena kemudian peristiwa terjadi begitu saja, tidak ada sebuah rencana di baliknya. Sementara bagi orang yang percaya, kehidupan ini Tuhan yang menyelenggarakan. Maka tidak ada yang kebetulan. Dan karena tidak ada yang kebetulan, maka semuanya bagus apa yang terjadi pada kita. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang negatif. Apa yang membuat kita sakit hati, tersinggung, itu justru bagi orang yang percaya adalah tanda bahwa di situ kita masih perlu bertumbuh, menjadi lebih kuat tentunya. Nah, itu enaknya kalau hidup atas dasar iman. Atas dasar keyakinan bahwa hidup ini Tuhan penyelenggaranya dan setiap peristiwa itu ada maksudnya, bukan terjadi begitu saja. Kalau ada kekecewaan, kalau ada kegagalan, itu bukan hukuman, tetapi sebuah proses supaya kita bertumbuh, naik kelas, menjadi lebih kuat. Dan karena itu tidak ada bad day atau good day. Karena semuanya adalah proses yang membimbing kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih penuh kasih. Karena itu yang paling penting kita harus terbuka. Tidak cepat-cepat menghakimi. Seringkali kalau terjadi sesuatu yang membuat kita menderita, membuat kita gagal, terpuruk, kita bisa bertanya seringkali, mengapa hal ini terjadi pada saya? Seringkali pertanyaannya bukan mengapa. Seringkali pertanyaannya, ada pesan apa yang bisa membuat saya menjadi lebih baik? Nah, seringkali kegagalan, juga keterpurukan, itu adalah pintu yang ditutup oleh Tuhan, supaya kita justru melihat pintu lain yang lebih memberi harapan. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu, hidup yang ada hanya menakjubkan. Bahkan apa yang nampaknya itu gelap dan negatif, itu adalah berkat. Kalau tidak melalui sesuatu yang negatif, yang membuat kita merasa berat, sulit bagi kita untuk bertumbuh. Kalau semuanya bisa kita lakukan sendiri, kita tidak memerlukan siapa-siapa, lalu kapan kita membutuhkan Tuhan? Justru melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, positif ataupun negatif, menurut kita, Tuhan sedang membimbing kita, mengarahkan kita kepada kehidupan yang menakjubkan. Tidak ada hukuman dalam kehidupan ini. Hidup tidak sedang menghukum kita. Tuhan tidak sedang menghukum kita, tetapi sedang menuntun kita untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat, penuh iman, penuh kasih. Usaha yang gagal, persahabatan yang berakhir, seringkali itu adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kembali kepada tujuan yang lebih baik, yang memang adalah rencana Tuhan. Maka kita perlu ada sebuah keyakinan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena Tuhan mengasihi kita. Tidak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Seperti kita kalau mencintai, tidak mungkin kita merancangkan sebuah kecelakaan untuk orang yang kita cintai. Apalagi Tuhan. Yang terjadi adalah kemungkinan besar kita tidak mengerti. Karena kita mempunyai
konsep tersendiri tentang cinta, tentang pendampingan, tentang bimbingan. Maka kita harus terbuka. Jangan membatasi diri pada konsep-konsep yang justru membuat kita sendiri tidak bertumbuh. Keterbukaan membuat kita berani menerima apa saja, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Lalu di situ kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan antusiasme, dengan cinta yang besar. Ketika Anda sedang terbuka, siap menerima segala sesuatu, dan belajar untuk bertumbuh, Anda sedang mencintai. Itulah hidup di dalam kasih. Barang siapa mengasihi, dia hidup di dalam Tuhan. Itulah hidup di dalam Tuhan. Yaitu terbuka dan selalu melihat benih-benih kebaikan dalam setiap peristiwa. Dan berani menerima apa saja dengan rendah hati, supaya kemudian bisa melihat tangan Tuhan yang sedang menuntut kita ke arah yang benar. Kegagalan, penderitaan, keterpurukan, seringkali adalah cara Tuhan untuk menutup jalan yang nantinya akan membuat kita menderita lebih jauh, membuat kita tidak selamat. Kadang-kadang itu adalah mengarahkan kembali ketika kita mungkin salah arah. Maka kita tidak perlu memaksa. Oh, ini harusnya begini. Tidak ada yang mengatakan harus. Kita pun tidak bisa mengatakan harus. Karena yang menentukan kehidupan ini bukan kita. Maka kita perlu melepaskan kendali atas kehidupan ini karena kita memang tidak bisa. Kehidupan ini terlalu besar. Tetapi juga yakin bahwa kehidupan tidak sedang menghukum kita. Tetapi sedang mengarahkan kita menjadi pribadi terbaik yang kita bisa. Karena Anda itu dan saya juga adalah pribadi-pribadi yang mempunyai potensi luar biasa besar. Dan karena potensinya begitu besar, sayang kalau tidak diarahkan sampai pada full potential. Dan karena potensinya besar, justru kalau salah arah, wah berbahaya sekali. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk semesta ini. Maka Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Yang paling penting ada kerendahan hati dan keterbukaan pada kita, bahwa kehidupan sedang menuntun kita, bukan menghukum kita. Tuhan tidak menghukum kita. Yang menghukum kita menurut firman Tuhan adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Dan pikiran kita yang sempit tetapi kita anggap sebagai satu-satunya kebenaran. Maka harus ada kerendahan hati, keterbukaan bahwa Tuhan lebih bijaksana dari kita. Dan dia menyelenggarakan kehidupan ini dengan bijaksana, menyediakan masa depan yang baik untuk kita semua. Maka, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.